Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita kembali berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern. Hari ini adalah episode yang ke-275. Kita berada di bagian-bagian akhir dari kajian panjang kita terkait dengan eksistensi diri manusia. Kita sudah melakukan kajian secara terstruktur dan sistematis anatomi eksistensi diri manusia. Dimulai dari anatomi badannya, bahwa badan manusia adalah eksistensi yang tersusun dari material. Mulai dari secara organisme atau secara utuh sebagai badan manusia yang tersusun dari organ-organ. Kemudian organ-organ tersusun dari bagian yang lebih kecil, yaitu jaringan seluler. Sel adalah unit terkecil yang menyusun diri manusia. Jumlahnya triliunan di dalam tubuh kita. Setiap kilogramnya kurang lebih 1 triliun sel. Tetapi sel sebagai unit terkecil kehidupan itu ternyata tersusun dari molekul-molekul yang itu adalah benda mati. Dan molekul itu ternyata tersusun lagi dari atom-atom. Atom tersusun lagi dari partikel-partikel subatomik. Partikel-partikel subatomik yang ada di dalam inti atom, penyusunnya adalah quark. Nah, ketika kita sampai di sini, maka kemudian kita akan melihat bahwa inilah bagian yang terkecil dari yang disebut sebagai materi itu. Karena quark ini ternyata adalah partikel penyusun materi yang dia berasal atau mewujud sebagai bentuk gumpalan dari energi. Ada yang menyebutnya sebagai pilinan energi, ada yang menyebutnya sebagai gumpalan energi. Artinya lebih kecil dari quark ini sudah bukan materi lagi, melainkan dia adalah energi. Nah, yang menarik kemudian di level ini terjadilah peralihan antara energi menjadi materi. Nah, terkait dengan eksistensi diri manusia, disinilah kita mulai menemukan apa yang disebut sebagai jiwa. Di mana jiwa, kita sudah melakukan kajiannya, adalah berwujud eksistensi energial. Kita menyebutnya sebagai badan halus. Badan kasar adalah badan material, sedangkan jiwa adalah badan energial. Antara badan energial dengan badan material ini dijembatani oleh partikel-partikel kuantum. Kita sudah pernah melakukan kajian terkait dengan itu, bahwa ada kelompok yang namanya quark sebagai bentuk paling dasar dari materi. Kemudian ada lagi yang lebih kecil dari quark itu adalah kelompok lepton, di antaranya di sana ada elektron-elektron. Yang elektron ini dengan inti atom atau partikel-partikel subatomik, dia akan membentuk yang namanya atom. Atom ini nanti menyusun yang namanya molekul dan seterusnya. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah antara energi dengan materi itu ada partikel yang menjembatani peralihan itu yang disebut sebagai partikel-partikel virtual atau partikel-partikel kuantum. Di mana energi yang bersifat kualitatif dijembatani oleh salah satu jenis partikel kuantum yang namanya Higgs boson atau dikenal juga secara awam sebagai partikel Tuhan. Dia kemudian menjadi memiliki massa dan kemudian masuk dalam kategori materi. Jadi sahabat sekalian, kalau kita lihat sejarah dari eksistensi materi, sesungguhnya materi itu adalah gumpalan dari energi dengan dijembatani oleh partikel-partikel virtual, khususnya adalah Higgs boson. Maka di dalam forum kita ada yang mempertanyakan atau bahkan membuat statement, katanya energi itu adalah sekedar atribut dari materi. Nah, kesimpulan itu kebalik.
Karena sesungguhnya yang lebih substansial itu bukan materi. Menurut dia, yang substansial adalah materi, sedangkan energi itu adalah atribut dari materi. Yang sesungguhnya dalam pemahaman ilmiahnya, justru yang substansial adalah energi. Materi itu adalah bentuk atau wujud dari energi. Energi yang menggumpal dijembatani oleh Higgs boson, kemudian memiliki massa dan tersusunlah partikel-partikel pembentuk materi. Karena itu yang disebut memiliki kekekalan itu sesungguhnya adalah energi. Hukum kekekalan energi. Sedangkan materi tidak memiliki hukum kekekalan. Tidak ada hukum kekekalan materi. Bahkan materi itu bisa dimusnahkan. Reaksinya namanya adalah reaksi anihilasi. Kalau ada partikel ditabrakkan dengan antipartikel, maka lenyaplah dia menjadi energi, di mana energinya berwujud fungsi gelombang. Proton dengan antiproton misalnya, positron dengan elektron ditabrakkan, akan memunculkan gelombang, misalnya gelombang gamma. Dia memiliki energi. Nah, gelombang itu adalah wujud fungsi vektor dari energi yang skalar. Oke, poin pentingnya saya cuma ingin menunjukkan bahwa ada suatu fase peralihan antara energi dengan materi. Dan ini menurut Einstein bisa dirupakan energi menjadi materi dan materi bisa dirupakan kembali menjadi energi. Tetapi secara kesejarahan yang lebih dulu ada adalah energi. Di dalam skala laboratorium, energi itu bisa diciptakan melalui pemusnahan. Partikel ditabrakkan dengan antipartikel atau materi dengan antimaterinya. Tetapi di dalam skala yang awam, sebetulnya kita juga bisa melakukan pemusnahan. Materi itu berubah menjadi energi. Kalau kita membakar kayu misalnya, kemudian terbakar menjadi abu, maka massa yang hilang itu berubah menjadi energi panas. Jadi kalau dijumlahkan abu hasil pembakaran itu ditambah air yang menguap misalnya, atau persenyawaan lain yang kemudian hilang dari kayu yang terbakar itu, kalau bisa dihitung jumlahnya semua dijumlahkan, antara abu dengan uap air dengan segala macam gas yang muncul dari pembakaran itu, maka jumlah massanya itu pasti lebih sedikit dibandingkan massa kayu yang belum dibakar. Nah, massa yang hilang itulah yang menjadi energi panas, di mana besarnya E sama dengan M, itu adalah massa yang hilang dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Artinya secara sederhana bahwa energi itu muncul dari massa atau materi yang dimusnahkan. Nah, kita lihat bahwa materi yang musnah itu kemudian bisa memunculkan atau berubah menjadi energi, di mana energi itu berwujud fungsi gelombang. Dalam konteks pembakaran kayu, maka dia berubah menjadi gelombang panas dan memunculkan cahaya yang itu adalah gelombang elektromagnetik. Ada korelasi antara gelombang elektromagnetik dengan panas itu. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi suhunya. Karena memang menurut rumus tentang panas dikaitkan dengan frekuensi, energi itu sama dengan H dikalikan F. H itu adalah konstanta Planck, sedangkan F itu adalah frekuensi. Nah, di forum kita juga ada yang mempertanyakan hubungannya antara kalor, panas dengan gelombang. Maka sesungguhnya panas dan rambatan panas atau rambatan kalor itu sesungguhnya bisa ditinjau disetarakan dengan frekuensi, dengan gelombang. Dikarenakan sesungguhnya panas itu adalah hasil dari getaran gelombang, baik di tingkat atom maupun di tingkat partikel-partikel penyusun atom. Misalnya pada getaran-getaran atom atau bahkan penyusun atom itu. Frekuensi yang semakin tinggi akan menghasilkan panas yang lebih tinggi dan kemudian itu bisa merambat antar atom. Di dalam kristal misalnya dikenal
ada frekuensi fonon yang menghantarkan panas di kristal itu. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan, karena ini dipertanyakan di dalam forum kita, bahwa panas itu sesungguhnya bisa merambat dalam bentuk gelombang. Nah, lantas bagaimana kaitannya antara penjelasan-penjelasan material energial dengan badan kasar dan jiwa manusia? Badan kasar manusia adalah materi. Jiwa manusia adalah disebut sebagai badan halus, di mana bentuknya itu adalah kurang lebih sama dengan struktur badan kasarnya. Kalau badan kasar itu memiliki kepala yang di dalamnya ada otaknya, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, dan seterusnya, maka jiwa atau kita kenal juga sebagai nyawa ketika dia terlepas dari badan kasarnya, kurang lebih bentuknya adalah seperti itu, dikarenakan dia adalah badan energial. Kita sudah melakukan kajian terkait dengan ini dan melakukan pembuktian melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan teknik foto Kirlian. Digambarkan di sana salah satunya misalnya ada daun yang kemudian ditempatkan atau diletakkan di permukaan tanah misalnya, kemudian difoto dengan foto Kirlian itu, maka akan kelihatan ada pendaran cahayanya, ada gelombang elektromagnetiknya, yang bahkan ketika daunnya itu dipotong, kemudian difoto lagi, ternyata bentuk dari gelombang elektromagnetik, energi yang dipancarkan oleh daun itu masih utuh. Padahal daunnya sendiri sudah terpotong secara material. Ini menunjukkan bahwa energi dari daun itu memiliki bentuk seperti daun yang semula itu. Meskipun daunnya terpotong atau bahkan dipindahkan dari tempat semula itu, di tempat itu akan kelihatan jejak energinya yang bentuknya seperti daun yang masih material yang waktu itu ditempatkan di tempat tersebut. Ini adalah penelitian yang pertama atau pembuktian yang pertama. Yang kedua adalah dilakukan pembuktian melalui penelitian eksperimen yang disebut sebagai phantom DNA. Bahkan mengambil DNA manusia, di mana ketika DNA itu dimasukkan dalam tabung eksperimen dan kemudian disinari dengan laser, maka akan memunculkan pendaran dari cahaya laser yang bentuknya seperti DNA material itu. Tetapi menariknya ketika DNA material itu dikeluarkan dari tabung itu dan kemudian disinari lagi, ternyata di situ ada jejak DNA-nya, sehingga dikenal sebagai phantom DNA atau bayangan dari DNA itu. Nah, sahabat sekalian, ini menjadi bukti ilmiah tentang keberadaan badan halus atau badan energial, baik itu berupa tanaman, dedaunan misalnya, atau pohon, atau binatang, atau bahkan manusia. Memiliki bentuk badan halus seperti badan materialnya. Tetapi di dalam badan halus dan juga badan kasar sesungguhnya terdapat fungsi dari jiwa yang itu kalau pada manusia terdapat di otaknya. Ketika seorang manusia masih hidup, maka kita bisa melakukan pengukuran gelombang kesadaran yang ada di otak seseorang itu. Seperti juga kita bisa mengukur gelombang yang ada di jantungnya. Bahkan gelombang yang ada di seluruh tubuhnya. Misalnya dengan menggunakan kamera aura, dengan difoto maupun di video. Karena memang badan manusia itu memancar-mancarkan energi, salah satunya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, kesadaran seorang manusia itu adalah fungsi jiwa, dan itu kemudian digambarkan dari fungsi otaknya, dan dari otaknya itulah terpancar gelombang kesadaran. Kita pernah membahas sekilas tentang gelombang kesadaran itu. Bahwa otak manusia itu menggambarkan aktivitas jiwa. Otak sebagai material itu memiliki otak dalam bentuk energial. Tetapi fungsinya itu adalah berwujud fungsi gelombang.
Di mana dari otak material maupun otak yang energial itu memancar-mancarkan fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi kesadaran. Nah, sahabat sekalian, ketika seseorang itu masih hidup, maka aktivitas jiwa dari badan material itu bisa diukur. Muncullah apa yang disebut sebagai gelombang kesadaran atau brain wave, gelombang otak, di mana di sana memberikan informasi banyak sekali. Bisa berada pada level kesadaran gamma yang frekuensinya tinggi, menurun menjadi frekuensi beta, turun lagi menjadi frekuensi alfa, kemudian theta, kemudian delta. Dan masing-masing itu memiliki informasi-informasi yang terpancar dari gelombang itu. Kita sudah pernah membahas terkait dengan itu. Poin penting saya adalah otak material kita yang di dalamnya itu ada otak energial. Ketika seseorang masih hidup, itu memancar-mancarkan gelombang yang bisa diukur dan kemudian bisa diterjemahkan bahkan isi informasi dari gelombang itu. Sehingga di dalam penelitian yang lebih advance lagi, pikiran kita itu bisa diterjemahkan melalui software. Ada satu sistem yang bisa menerjemahkan pikiran, bahkan perasaan atau aktivitas kesadaran yang disebut sebagai BCI, Brain Computer Interface. Pikiran kita bisa diterjemahkan, bahkan kemudian menjadi sebuah gerakan robot misalnya. Itu hanya melalui pikiran saja. Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, diterjemahkan menjadi perintah-perintah yang bersifat mekanistik misalnya. Menggerakkan tangannya robot, kakinya robot, menggerakkan bahkan kendaraan yang sedang kita kendarai dan seterusnya. Itu hanya dengan pikiran dan semua itu hanya kita lakukan dengan berpikir di dalam otak kita. Yang itu memancarkan gelombang dan kemudian bisa diterjemahkan. Poin pentingnya sahabat sekalian, aktivitas jiwa kita ketika masih hidup itu bisa dideteksi bahkan diterjemahkan. Nah, ketika seseorang mengalami kematian, badan kasarnya rusak, tetapi badan halusnya terlepas dari badan kasarnya itu. Bentuknya secara keseluruhan seperti bentuk manusia itu. Tetapi di kepalanya yang energial itu ada otak energial. Nah, otak energial itu memiliki kesadaran yang tidak lagi berbasis bertumpu pada badan material, dikarenakan badan materialnya sudah mengalami kematian. Nah, di episode yang lalu kita sudah membahas kesadaran dari jiwa yang mengalami kematian itu tadi, badannya rusak, tapi jiwanya, nyawanya dalam bentuk badan energial tetap memiliki kesadaran yang pusatnya ada di otak energialnya, itu lepas. Dan lepasnya ini menurut Al-Quran masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Sehingga ketika dipertanyakan, ada kawan yang mempertanyakan apakah ini bisa dilacak. Masalahnya adalah jiwa, nyawa, badan halus yang terlepas itu energinya, gelombangnya masuk ke dimensi yang lebih tinggi, di mana peralatan kita tidak mampu menjangkaunya. Berbeda dengan gelombang-gelombang elektromagnetik yang ada di dimensi yang sama, maka kita bisa melakukan pengukurannya. Nah, yang menarik di dalam penelitian yang terbaru terkait dengan orang yang sedang mengalami sakaratul maut, memang terdeteksi adanya ledakan gelombang elektromagnetik di otaknya. Ketika seseorang mengalami sakaratul maut dan kemudian mengalami kematian, ternyata ada ledakan gelombang otak. Di mana ledakan gelombang otak itu menunjukkan terjadinya kematian, di mana setelah terjadi ledakan itu maka sinyal-sinyal elektromagnetik dari otaknya itu kemudian padam semuanya. Tetapi setelah itu memang tidak lagi terdeteksi kemana larinya atau bergeraknya, berpindahnya gelombang elektromagnetik yang lepas dari otak itu. Karena setelah itu otak itu kemudian mengalami kematian yang disebut sebagai MBO, mati batang otak. Dan tidak lagi memunculkan sinyal-sinyal elektromagnetik.
Sementara gelombang jiwa itu kalau Al-Quran menggambarkannya lepas masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Tetapi secara ilmiah yang menarik, jenis dari gelombang elektromagnetik yang lepas saat kematian itu berada di dalam frekuensi gamma. Kita mengenal ada gelombang kesadaran, alfa, theta, delta kalau ke bawah, kalau ke atas menjadi beta dan kemudian menjadi gamma. Tetapi yang menarik secara saintifik kemudian terukur bahwa gelombang elektromagnetik yang lepas dari otak itu pada saat kematian itu tadi adalah jenis gelombang gamma. Di mana gelombang gamma ini pada penelitian yang lain ketika seseorang masih hidup, ketika dia bermimpi, ketika dia mengalami semacam disebut sebagai halusinasi, bahwa dia bisa keluar dari badan kasarnya dan kemudian kesadarannya bisa melihat badannya sendiri, itu ternyata terjadi pada gelombang gamma itu. Sehingga kemudian ada interpretasi di sini, ketika seseorang mengalami kematian dan melepaskan gelombang gamma yang sama, itu menunjukkan bahwa dia ini seperti sedang terlepas dari badan kasarnya. Kesadarannya lepas dari badan kasarnya, terbawa oleh badan halusnya, dan gelombang yang muncul itu adalah mirip dengan orang-orang yang ketika mengalami mati suri misalnya dalam penelitian yang lain, di mana dia bisa merasa keluar dari badan kasarnya dan melihat apa saja yang terjadi di sekitar badan kasarnya yang dianggap sudah mengalami kematian, tetapi ternyata mati suri dan nanti badan halusnya, nyawanya itu kembali lagi masuk ke dalam badan kasarnya dan dia hidup kembali. Ya, ini adalah pengalaman-pengalaman yang disebut sebagai near death experiences. Pengalaman-pengalaman di sekitar kematian. Nah, saat itulah terlepas gelombang kesadaran gamma itu. Sehingga pada saat orang yang mengalami kematian melepaskan gelombang gamma, maka dipersepsi sebagai lepasnya kesadaran dari badan kasarnya dalam bentuk badan halus, di mana di badan halus itu ada otak energialnya yang memiliki fungsi kesadaran dan memancarkan gelombang gamma itu. Tetapi menariknya setelah itu di dimensi dunia kita ini tidak lagi tertangkap pancaran energi kesadaran itu. Dikarenakan menurut Al-Quran mereka itu lepas masuk ke dimensi yang lebih tinggi di mana peralatan kita tidak lagi mampu untuk menjangkaunya. Maka Allah berfirman di dalam sejumlah ayat terkait dengan lepasnya badan halus, lepasnya kesadaran itu masuk ke dimensi yang lebih tinggi itu. Misalnya yang diceritakan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau taro idzidz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Akhriju anfusakum, kata ayat ini. Keluarkan anfusmu, nafs atau jiwamu. Di dalam Al-Quran istilah jiwa dan nyawa itu sama-sama menggunakan nafs untuk bentuk tunggalnya dan anfus untuk bentuk jamaknya. Tetapi poin pentingnya adalah ketika seseorang mengalami kematian itu ada sesuatu yang keluar dari badannya di mana sesuatu itu masih memiliki kesadaran. Dan kemudian mengetahui apa yang terjadi, melihat apa yang terjadi di sekitar badan kasarnya itu. Di ayat yang berbeda lagi, Allah menceritakan kurang lebih sama terkait dengan keluarnya nyawa atau badan halus itu dari badan kasar seorang manusia, di mana dia masih memiliki kesadarannya. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 87 Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihim minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairu madinin
tarji'unaha in kuntum shodiqin. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal ketika itu kamu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Al-Quran menggambarkan proses kematian itu adalah keluarnya nyawa dari badan itu dan mengarah ke atas. Mulai dari ujung kakinya, mulai mendingin, mengalami kematian secara bertahap, termasuk kesadarannya itu menarik atau ditarik ke arah atas, sampai di kerongkongan. Dan kemudian ujungnya sampai di otak, di ubun-ubun yang digambarkan melalui penelitian itu mengalami ledakan gelombang elektromagnetik sesaat setelah berhentinya segala fungsi kehidupannya. Nah sahabat sekalian, itulah informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim di mana Allah sebagai sang pencipta memberikan informasi itu kepada kita. Tetapi sebagai manusia kita ingin mendapatkan bukti-bukti terkait dengan lepasnya nyawa dari badan seseorang yang telah mengalami kematian itu. Yang ini masih dalam proses, masih dalam penelitian yang terus intens ke masa depan untuk memberikan bukti bahwa sesungguhnya kematian itu adalah lepasnya potensi kehidupan dari badan kasarnya dalam bentuk energial, tetapi di dalamnya masih terdapat kesadaran yang bersama dengan badan halusnya itu masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Di episode-episode berikutnya kita akan terus melakukan kajiannya semakin mendalam kaitannya antara kesadaran jiwa kita dengan kesadaran ruhiyah dan kemudian dengan kesadaran ilahiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.